Kita lanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu bab 4 dari buku. Ya. Bab 4 yang berkaitan dengan operator kompak. Ya. Operator kompak dan juga penyelesaiannya, ya, penyelesaian persamaan dan juga penyelesaian persamaan. Oke, jadi kita lihat mulai dari bab 1 bahwa kita berhadapan dengan mencari XT yang memenuhi XT YT diketahui plus integral AT KTS kali XS DS. Ya. Jadi di sini tentunya YT itu diketahui, ini juga diketahui. Ya. Nah, ini kita modifikasi dulu sebentar, kita ubah sehingga menjadi lebih sederhana, yaitu mencari XT yang memenuhi XT sama dengan YT masih sama, tetapi di sini dibuat menjadi selalu merupakan kelipatan VT yang juga diketahui, dan di sini kita melihat kernel, ya, KTS ini disebut kernel, dalam hal ini adalah WS kali XS DS. Ya. Nah, di sini nanti kita akan bisa memandang ini sebagai pairing, ya, pairing. Jadi ada elemen X aksen di X aksen sehingga bentuk integral ini adalah X aksen X gitu. Ya, karena ini kan bilangan, ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, jadi persamaannya secara abstrak, ya, persamaannya bentuknya adalah X min KX kali sama dengan Y. Ya, jadi bentuk ini dipindah ke kanan dan ini menjadi luas kanan, ya. Jadi kalau Y-nya 0, maka itu yang disebut sebagai persamaan homogen. Ya. Nah, untuk permulaan persamaannya yang akan dibahas adalah merupakan abstraksi dari ini. Ya. Jadi dalam hal ini KX kita pandang sebagai suatu kelipatan X1, ya, yaitu ini X1-nya ini. Artinya itu dikali suatu konstanta, tetapi konstantanya dipandang sebagai pairing, maka ini menjadi X1 aksen dari X1, ya, dari X, maaf. Jadi hati-hati, ya, ini adalah dua elemen yang diketahui, ya, jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara X1 dengan X1 aksen, walaupun nanti ada. Ya. Nah, jadi jika operatornya bentuknya seperti ini, maka K itu adalah operator yang terbatas. Mengapa? Kita lihat norm dari KX tentunya sama dengan norm dari ini semua, ya.
X1X kali X1. Tetapi kan ini bilangan ya. Oleh karena itu dia bisa keluar menjadi X1 aksen X begini. Ya, sebetulnya mungkin cukup 1 saja ya sebagai harga mutlak kali norm dari X1. Tetapi ini kan fungsional linear ya. Fungsional linear ya. Jadi ini lebih kecil dari norm X1 aksen kali norm X, norm X1X. Dan tentu saja ini bisa ditulis sebagai norm X1 aksen, norm X1 yang konstan, dan norm X. Nah, dengan demikian, maka norm dari K itu lebih kecil dari norm X1 aksen kali X1. Jadi dia terbatas. Oke. Nah, jadi untuk mensolve persamaan 43 ya, jadi untuk mensolve persamaan X min KX ya, jadi untuk mencari penyelesaian KX min X, oh terbalik ya, X min KX sama dengan Y ya, dan K-nya itu adalah punya bentuk seperti ini ya. Jadi tentu saja ini juga tidak diketahui ya, X1 aksen. Jadi kita cukup mencari, jadi sekali lagi saya tulis KX-nya itu adalah X1 aksen X kali X1. Jadi di sini X1-nya diketahui. Jadi kita untuk mencari penyelesaiannya itu dalam hal ini kita mencari X1 aksen X. Ya. Kalau ini sudah ketemu, kan artinya ini bisa disubstitusikan di situ. Ya. Nah, untuk itu kita kerjakan, ya, kita kenakan X1 aksen itu. Jadi X1 aksen X, ini KX-nya adalah ini, jadi X1 aksen X kali X1 aksen X1. Ini adalah bagian K-nya, dan ini adalah X1 aksen Y. Gitu. Oke. Nah, dengan demikian, seperti yang tadi kita cari, adalah kita mencari ini. Ya. Jadi, kita bisa keluarkan X1 aksen X kurung 1 minus X1 aksen X1 sama dengan X1 aksen Y. Ya, jadi kita mau mencari ini ya. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Ya, dalam dua kemungkinan. Jika X1 aksen X1 itu tidak sama dengan 1, ya, tidak sama dengan 1, artinya ini tidak 0, maka solusinya yang kita cari itu adalah sama dengan X1 aksen Y dibagi 1 min X1 aksen X1. Gitu. Oke. Nah, dengan demikian, ya, dengan demikian maka harga X-nya, ya, jadi X min KX sama dengan Y, jadi X-nya itu adalah KX ditambah Y, dan KX itu adalah, saya catat di sini, X1 aksen X kali X1. Ya, jadi kita dapatkan
X1 aksen Y per 1 min X1 aksen X1 kali X1 ditambah Y. Gitu. Oke, jadi dari sini kita memperoleh X-nya yang kita cari. Ya. Dinyatakan semuanya dalam variabel yang sudah diketahui sebelumnya. Ya. Y. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke persamaan yang tadi, di mana bentuknya itu adalah xt min sama dengan yt plus vt integral dari AB WS kali XS DS. Jadi seperti tadi yang saya katakan, ini adalah X1 aksennya. Ya. Jadi dengan demikian solusinya adalah YT, ya. VT-nya itu adalah X1. Ya, jadi ini X1 ini itu adalah VT. Jadi VT itu ya, Y-nya sudah saya tulis. Ya, Y-nya. Jadi tinggal menginterpretasikan ini. Yaitu apa? Yang atas adalah integral AB WS kali YS DS. Itu ini ya. Gitu. Minus 1 ini adalah integral AB WS kali VS DS. Gitu. Oke, jadi kita sudah memperoleh solusinya. Ya. Jadi luar biasa kalau kita hanya mencoba mengetahui ini tanpa berbicara abstraknya, maka tidak akan memperoleh bentuk yang luar biasa ini, ya, tanpa harus menghitung secara numerik. Ya. Di sini tentu saja ada syaratnya, yaitu bahwa bentuk ini tidak boleh sama dengan 0, yaitu 1 min integral AB WS kali VS DS itu tidak 0. Ya. Yaitu tadi itu sifat yang di sini. Ya. Nah, ini kan 1 minus X1 aksen X1 tidak 0. Nah, kembali di sini sekarang, kalau nilainya ini 0, ya, sekarang jadi kalau terjadi sekarang, apa yang terjadi kalau ini sama dengan 1? Ya. Jadi B, kasus kedua adalah X1 aksen X1 itu sama dengan 1. Ya. Nah, kalau dia sama dengan 1, kan tadi persamaannya daripada kita naik ke atas lagi, 1 min X1 aksen X1 kali X aksen X sama dengan X aksen Y. Nah, kalau ini sama dengan 0 dan ini tidak 0, maka tidak akan ada. Ini tidak pernah benar. Ya. Jadi jika X aksen Y itu tidak 0, maka persamaan tersebut tak akan pernah benar. Tak akan pernah benar. Ya. Jadi artinya tidak ada jawab. Ya. Jadi dalam hal itu tidak ada jawab. Nah, sekarang kalau jika X aksen ini ada satunya ini ya. Ada satunya. Oke.
D1-nya. Oke. Nah, jika agar ada solusinya, oke, agar ada solusi, agar ada jawab, maka X aksen Y itu harus 0. Dan kita bisa mengisi nilai ini berapapun juga. Ya, jadi dari sini sudah terlihat bahwa tidak ada ketunggalan. Ya, karena saya memperoleh 0/0. Oke. Nah, sekarang tentu saja kita akan asumsikan bahwa ini berlaku agar kita dapat mencari solusi yang berikutnya. Ya. Jadi dengan asumsi bahwa X aksen Y sama dengan 0, ya. Nah, kita lihat bahwa solusi dari itu kan tadi X min KX ya. Jadi X min KX sama dengan Y. Ini selalu lupa ini ya, aksennya. Ini juga ya. Aksennya ini ada 1, ya oke. Ya. Jadi kita lihat bahwa X-nya itu kan menjadi gini ya. X sama dengan Y plus KX. Dan KX itu tadi adalah kelipatan dari X1. Ya, jadi ini bisa kita tulis Y kelipatan dari X1. Ya, ingat bentuknya KX itu adalah X1 aksen X kali X1. Ya, jadi dia kelipatan dari X1. Nah, jadi di sini alfa itu skalar ya. Alfa itu skalar. Jadi kan tadi nilai ini bisa diisi berapa saja ya. Jadi ingat tadi di sini ini alfa kita. Ya, alfanya bisa diisi berapa saja. Oke. Dan kemudian tentu saja KX itu adalah alfa kali X1. Ya. Nah, dengan alfanya sembarang. Jadi solusinya punya bentuk seperti ini. Ya, jadi Y itu yang diketahui itu, X1 juga diketahui, X-nya berapapun alfanya, jadi tidak tunggal ya. Terlihat di sini tidak tunggal. Oke. Dan tentu saja bisa dicek ya. Bisa dicek bahwa ini merupakan solusinya ya. Jadi kita lihat bahwa KX itu adalah K kurung Y plus alfa X1 karena dia linear bisa saya tulis menjadi KY plus alfa KX1. Ya. Nah, jadi sekali lagi KY berarti X1 aksen Y kali X1. Dan KX1 adalah X1 aksen Y, X1 aksen X1 X1 aksen X1 kali X1. Nah, di sini kan ini 0. Ya. Jadi dengan demikian ini 0 plus alfa ya, KX1 adalah alfa X1 aksen X1 kali X1. Tapi kan ini tadi
boleh berapa saja. Oleh karena itu bisa saya tulis sebagai KX1. Jadi ya solusinya begitu. Oke. Nah, tentu saja tadi alfanya bebas ya. Jadi sudah tidak ada uniqueness. Nah, sekarang kita akan mencoba menulis, jadi K-nya itu suatu operator, kita hitung operatornya itu adalah operator begini ya. Jadi definisikan A I min K itu. Ya, jadi nah I itu apa? I itu adalah operator identitas untuk setiap X anggota dari X. Ya. Dan solusi yang tadi X min KX sama dengan Y dapat ditulis dalam bentuk AX sama dengan Y. Oke. Nah, dalam hal tadi, jika X1 aksen X1 itu tidak sama dengan 1, solusinya tunggal, ya, maka solusinya tunggal, maaf ini mungkin harus jawabnya tunggal, dan untuk apapun Y ya, untuk berapapun Y-nya. Nah, jika X1 itu sama dengan 1, ya, maka kita akan dapat menyelesaikan AX sama dengan Y jika X aksen 1Y itu 0. Ya, tadi kan. Ya. Jadi punya jawab kalau ini terjadi. Oke. Jadi yaitu Y itu harus dibuat 0, atau ini dengan kata lain ya, Y dibuat 0 oleh X1 aksen. Jadi fungsionalnya. Dan dalam hal itu tidak ada ketunggalan. Tidak ada ketunggalan. Oke. Nah, kemudian NA-nya apa? Ya, NA-nya yaitu semua X sehingga AX sama dengan 0, dan AX sama dengan 0 itu tadi adalah KX sama dengan X. Ya, dan itu punya bentuk KX-nya itu adalah dalam hal ini dipenuhi oleh alfa X1. Ya, kalau X-nya itu alfa ke X1. Ya. Nah, dan dia tidak hanya ini ya, jadi tidak ada ketunggalan. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau melihat bagaimana bentuk A aksennya. Nah, jadi di sini akan ditinjau melalui A aksen. Oke. Kemudian ya tentu saja I aksen itu adalah identitas operator identitas di X aksen. Ya. Nah, perhatikan bahwa X, kalau saya punya X aksen KX, itu kan akan sama saja dengan
dual dari operator itu dikenakan X aksen, dikenakan pada X gitu. Ya. Nah, tetapi tadi kita tahu bahwa Kx itu adalah X1 aksen X kali X1. Jadi substitusikan di sini. Ini adalah konstanta. Itu jadi X aksen X1. Gitu. Oke. Sama dengan K aksen X aksen dikenakan pada X. Jadi dengan demikian K aksen X aksen itu adalah X aksen dikenakan X1 kali X1 aksen. Ya, jadi itu ini kan ini X, ini X. Ya, jadi bentuknya menjadi seperti itu. Oke. Nah, apa yang kita lihat jika jadi sekarang kalau kita lihat mulai dengan katakanlah X-nya itu anggota dari X aksen ya, X aksen anggota dari NA aksen. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa ingat bahwa K itu adalah A itu adalah I min K, ya, maka A aksennya adalah seperti ini. Oke, nah dengan demikian kalau X-nya anggota dari nulitas dari A aksen, maka kita lihat bahwa X aksen itu ya harus sama dengan KX aksen. Ya. Nah, KX aksen itu kan range dari KX aksen itu kan sekian kali dari X1 aksen. Jadi bisa saya tulis sebagai beta X1 aksen. Nah, dengan demikian nilai KX aksen itu bisa kita hitung melalui K aksen X aksen ya, kita hitung melalui ini ya. Jadi di sini kan X aksennya itu adalah sekian kali dari X1 aksen. Dengan demikian maka kita lihat bahwa ini adalah menjadi beta X1 aksen. Ya, jadi kalau X di sini X1 aksen kali X1 dan sekian kali dari X1 aksen. Nah, ingat bahwa ini adalah beta X1 aksen. Dengan demikian, kalau X1 aksennya itu dikeluarkan, ya, jadi kalau betanya bisa keluar, ya, ini sama dengan ini, betanya bisa keluar menjadi 1 min X1 aksen X1 kali X1 aksen sama dengan 0. Nah, di sini muncul lagi kasus seperti tadi. Jika X1 aksen X1 itu tidak sama dengan 1, maka tentu ini tidak 0, ini 0, tidak 0, maka betanya harus 0. Dengan demikian, NA aksen itu haruslah apa? Jadi X aksen betanya 0, kalau begitu NA aksen itu haruslah 0. Oke, nah sekarang kasus di mana jika X1 aksen X1 itu sama dengan 1, ya, kalau X1 aksen sama dengan 1, kan ini selalu akan 0. Ya. Dengan demikian kita lihat bahwa NA aksen, ya, karena ini selalu dipenuhi,
Jadi NA aksen itu akan berisi kepada semua beta X1 aksen begitu. Oke, ya. Jadi bentuknya adalah dimensi 1 begitu. Nah, jadi secara umum adalah kita lihat teorema jika X-nya ruang bernorm dan misalkan tadi A sama dengan I min K dengan K-nya adalah KX adalah X1 aksen X kali X1. Ya. Nah, jika nulitas dari A itu 0, jadi dia hanya ini, maka range dari A itu balik ke X lagi. Ya, jadi dalam hal ini tentu adalah pemetaan dari X ke X ya. Nah, dalam hal lain, A tutup dan NA itu berdimensi hingga. Berdimensi hingga dan besarnya sama dengan NA aksen ya. Oke. Jadi ya kita dalam hal dia X-nya itu dimensi hingga, kita di aljabar linier itu kan punya ini ya. Dimensi dari nulitas A ditambah dimensi dari range A itu sama dengan dimensi dari X. Atau juga bisa disebut di sini kodimensi. Ya, kodimensi dari RA ditambah dimensi dari RA tentulah sama dengan dimensi X. Ya, ini kurang lebih kalau di sini nanti bisa kita isi dengan dimensi dari NA aksen. Gitu. Ya. Jadi kalau ini sama, semua sama, maka ini tentulah sama begitu. Oke. Nah, berkaitan dengan finite dimensional, saya lewat saja karena toh itu hal yang sudah dipelajari di aljabar linier. Nah, ini sudah beberapa kali dipakai, tetapi secara resmi di buku ini baru sekarang, yaitu apa? Jika X berdimensi hingga, ya, maka semua norm ekuivalen. Artinya, jika ada dua norm dan X2, ya, dua norm di X, maka akan ada konstanta. Konstanta A positif, demikian sehingga A-1 norm X2 lebih kecil dari norm X1 dan ini lebih kecil dari A ya di sini norm X2. Nah, ini yang disebut sebagai dua norm ekuivalen ya. Jadi kalau
dia konvergen terhadap ini, misalkan, maka melalui ini itu akan konvergen terhadap X1. Demikian pula, jika ada suatu barisan konvergen terhadap norm X1, maka kita menggunakan pertasamaan ini akan konvergen terhadap X2. Jadi itu yang kurang lebih ekivalen bahwa tidak terjadi perubahan dari konvergensi. Ya. Nah, buktinya cukup kita buktikan bahwa karena X dimensi hingga, maka ada basis ya, di X gitu. Dan misalkan ada norm di X, akan dibuktikan bahwa norm tersebut ekivalen dengan sebut saja X0 gitu, yaitu apa? Sama dengan sigma dari alfa I dari 1 ke N. Jadi jika X-nya itu kan karena dia basis di sini, maka bisa ditulis sebagai bentuk begini. Ya, alfa N XN. Dan kemudian normnya kita ambil bentuk seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa jika ada norm sembarang, ya, norm X itu, maka ini tentu saja sama dengan sigma alfa I XI I dari 1 sampai N, yaitu ini. Ya. Dan tentu saja mengikuti pertasamaan segitiga, maka ini adalah bentuknya menjadi alfa 1 X1 begini sampai alfa N XN. Ya. Nah, bisa dikeluarkan alfa 1 norm X1 ditambah nilai mutlak alfa N kali norm XN. Nah, kita lihat bahwa karena ini adalah hanya ada berhingga buah, maka tentu saja dia lebih kecil dari maksimum J dari XJ kali alfa 1 plus sampai alfa N. Dan itu sama dengan maksimum dari XJ J ini adalah norm X0. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa norm X itu akan lebih kecil dari C norm X0. Jadi ini ya C-nya ya. Nah, jadi sekarang kita ingin membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, jadi sebaliknya kita akan membuktikan
ada konstanta C, sehingga sebaliknya, yaitu norm dari X0 lebih kecil dari C norm X. Tentu C-nya berbeda ya, ini dengan yang ini. Oke. Nah, dengan demikian, kita selalu bisa anggap bahwa norm ini dibuat satu. Ya. Jadi anggap bahwa norm X0 itu sama dengan 1. Jadi akan diperlihatkan bahwa ada C positif sehingga memenuhi begini ya. Jadi ya dalam hal dia tidak 1, ya kita bagi saja dengan jumlah dari itu semua, maka dia akan menjadi 1. Nah, andaikan ini tidak benar, andaikan ini tidak benar, andaikan 1 ada C gitu, andaikan ada C positif sehingga 1 C norm X itu tidak benar. Ya. Artinya apa? Ya. Artinya adalah kita dapat membentuk suatu barisan. Kita dapat membentuk barisan XK dengan norm XK-nya itu, norm XK terhadap 0-nya sama dengan 1, ya, tetapi norm X-nya itu, XK, menuju 0. Gitu. Ya, kalau dia tidak terbatas oleh suatu bilangan. Jadi bisa dibuat menjadi sangat kecil. Oke. Nah, jadi dengan demikian, kalau barisan XK itu menuju 0, maka akan ada, nah, ini adalah XK-nya adalah barisan alfa K-nya itu, ya. Jadi setiap alfa KC itu kan terbatas. Jadi caranya gimana? Kita lihat kan alfa 1 X1 K gitu ya. Ini terhadap basisnya. Jadi mungkin langsung saja bahwa alfa KI itu kan barisan terbatas, ya, koefisiennya. Dan barisan terbatas menurut Bolzano-Weierstrass untuk I1, 2, dan seterusnya, menurut Bolzano-Weierstrass ada subbarisan, ya, subbarisan yang konvergen. Oke. Jadi katakanlah ada subbarisan, tapi akan ditulis dengan menggunakan K juga. Jadi ada subbarisan alfa IK yang menuju ke alfa I untuk I1, 2, sampai N. Nah,
Kemudian kita bentuk X-nya, yaitu alfa 1 X1 sampai alfa N XN. Di sini berapa? Ya, tentu saja norm dari X0 ini tetap 1. Ya, karena tadi barisannya itu selalu normnya 1. Dan itu mengatakan bahwa sigma alfa I dari 1 sampai N, ya 1. Ya. Tetapi kalau kita lihat, subbarisan ini kan konvergen ke X, ya. Konvergen ke X, itu kan sama saja dengan norm dari sigma alfa IK min alfa I kali XI itu, dan itu adalah lebih kecil dari sigma harga mutlak alfa IK min alfa I norm XI gitu. Nah, ini bisa dikeluarkan, ya. Jadi maksimum dari XI, I, dan di sini adalah alfa IK min alfa I. Tapi kan dia tadi masing-masing konvergen, ya, dan ini hanya ada berhingga. Ini hanya ada berhingga, tentu ini menuju 0, ya, karena masing-masing komponen menuju 0. Jadi kontradiksi, ya, kontradiksi, ya, ini harus menuju 0, berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi X-nya harus 0. Gitu. Oke. Dan X sama dengan 0, itu tentu kontradiksi bahwa norm X0 itu 1. Jadi kita sudah memperlihatkan hal itu. Nah, ada satu lagi, bahwa kalau X-nya kita buktikan yang nanti saja, oke. Ya. Nah, jadi berikutnya adalah yang perlu yang teorema kalau X-nya norm space, ruang bernorm, ya, gitu, ya, dan kemudian himpunan X dengan norm X itu sama dengan 1, hanya permukaannya saja, ya, itu kompak, maka X berdimensi hingga. Nah, kompak itu di sini apa? Yaitu tutup dan terbatas. Mungkin bukan kompak dalam arti itu, lebih pasnya adalah setiap subbarisan di himpunan tersebut selalu ada subbarisan yang konvergen. Ya. Jadi itulah arti dari himpunan kompak. Ya.
Jadi mungkin menyebutnya A disebut himpunan kompak jika setiap barisan di himpunan tersebut, yaitu himpunan A, selalu ada subbarisan yang konvergen di A. Itu. Nah, yang kita perlukan kalau dia itu hingga, maka dia adalah kompak. Nah, jadi saya kira buktinya mudah diikuti di buku. Saya kira saya akhiri dulu sampai di sini.